Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Arifin Official. Di sini ada laptop Nitro 5 ya. Bisa dilihat di sini untuk engsel. Ini dia bermasalah. Dan juga LCD-nya itu dia pecah ya di sini. Gak tahu ini gara-gara engsel atau ketiban benda tajam atau gimana. Jadi ini kita perlu membongkar untuk nanti pergantian LCD dan juga servis engselnya kayak gitu. Jadi kita perlu melepas semua baut-baut yang ada di belakang casing ya. Di sini ada apa ini ya, penutup harddisk ya, ini harddisknya. Dan yang sebelah kiri ini dia penutup untuk RAM ya. Ya agak keras, mungkin baru pertama kali dibongkar ya. Ya, ini ada soket RAM dan juga ada RAM-nya di situ. Kemudian kita perlu juga untuk melepas semua baut ya. Ini ada beberapa baut yang perlu dilepas. Ya, kemudian ini yang terakhir ya. Ini ada 4 baut harddisk. Ini kita perlu lepas juga. Itu ukurannya dia kecil ya. Kita angkat pelan-pelan harddisknya. Jangan langsung ditarik ya, karena posisinya ini soketnya itu dia fleksibel atau ada kabel fleksibelnya ya, ini kita perlu melepas soketnya ini ya, seperti itu. Kemudian kita posisikan seperti ini. Jadi karena engselnya ini bermasalah, kita nggak boleh buka tutup sembarangan ya, karena itu nanti akan memperparah kerusakan engselnya kayak gitu. Ini kita buka dari samping di sela-sela casingnya ya. Kita buka pelan-pelan. Ntar kita posisikan yang enak dulu ya, bisa kebuka sini ya. Ini udah lepas ya. Hati-hati ya buat teman-teman yang ingin bongkar juga. Di sini dia yang soalnya dia patah ya dudukannya. Ini kita perlu melepas soket baterai di bagian kanan ini ya. Itu disebabkan karena engselnya itu dia keras. Biasanya laptop itu kalau udah agak berumur ya, mungkin umur 3 tahun ke atas, itu biasanya engselnya dia akan mengeras ya. Mungkin buat teman-teman yang belum mengalami kasus engsel rusak, segera dibongkar untuk dilumasi engselnya, atau mungkin datang ke store atau ke tempat servis ya untuk melumasi engselnya ini agar buka tutupnya itu dia enteng kayak gitu. Ini kita buka semua baut-baut engselnya, karena nanti ini akan kita bongkar LCD-nya juga ya. Pasti itu harus ganti yang pecah tadi. Dan di sini juga ada kabel fleksibel untuk LCD. Dan yang sebelah kanan ini juga ada kabel kabel antena WiFi ya, ini ya yang panjang putih ini. Ini dia ngikut ke LCD-nya. Jadi untuk kerusakannya di sini, ini
di bagian pojok itu dia pada patah semua ya untuk dudukan engselnya. Yang warna kuning-kuningnya itu kan dia dudukan engsel tuh. Kemudian kita perlu membongkar untuk LCD-nya ini ya. Kayaknya ini pernah dibongkar ya. Atau mungkin yang model-model lama itu untuk bongkar LCD-nya itu lebih gampang ketimbang laptop yang masih baru kayak gitu. Karena yang LCD atau yang laptop lama itu mungkin perangkat untuk LCD-nya itu dia lebih mudah kelepas ya, karena udah umur juga. Jadi lebih gampang untuk dibongkar kayak gitu. Kita pelan-pelan ya bongkarnya, jangan sampai dipaksa, karena untuk frame-nya ini dia ada pengancingnya ya, atau pengunci ya. Jadi kalau pengancing atau penguncinya itu patah, mungkin nanti saat kita pasang itu akan nggak rapat kayak gitu. Jadi hati-hati di bagian pojok kiri kanan ini frame-nya ini. Kita bongkar pelan-pelan ya, jangan sampai ngerusak LCD kalau LCD-nya masih bagus. Cuman kalau LCD udah rusak ya nggak apa-apa sih, kita ajar aja kayak gitu. Cuman ya kita usahakan ya pelan-pelan ya, biar nggak ngerusak yang lain juga kayak gitu. Jadi ini engselnya dia juga tanda-tanda harus diservis ya. Ini lumayan keras. Jadi buat teman-teman itu atau teknisi yang lain perlu disetting ya untuk engselnya kanan kiri. Untuk tingkat kelenturannya itu harus dipaskan, maksudnya harus disetel agar saat kita buka tutup itu ya kayak laptop sewajarnya kayak gitu. Saat dibuka nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lentur kayak gitu. Kalau lentur kan mungkin di posisi 45 derajat itu dia langsung nutup gitu, langsung turun ke bawah gitu LCD-nya. Jadi kalau ada isu-isu kayak ada rumor-rumor kayak laptop dibuka dengan satu tangan langsung kebuka itu mahal, sebenarnya itu enggak ngaruh juga sih. Maksudnya laptop jelek maksudnya laptop yang standar pun kalau kita kendorin engselnya itu juga dibuka dengan satu tangan, itu juga tergolong laptop mahal kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk dibuka satu tangan itu tingkat kelenturan engselnya aja kayak gitu. Jadi engselnya itu bisa disetel kalau jenis engselnya yang ada baut, ada mur bautnya kayak gitu. Lebih tepatnya murnya ya bisa dikendorin kayak gitu. Jadi itu bisa dibuka dengan satu tangan, nggak perlu dua tangan. Yang kiri kita tekan casing yang bawah dan yang tangan kanan kita ngebuka engsel bagian LCD-nya kayak gitu. Jadi ini kita perlu melepas semua ini engsel kiri kanan ya. Nanti itu akan kita setel untuk tingkat kelenturan engselnya itu kayak gitu, biar dia nggak terlalu berat dan juga tidak lentur saat buka tutupnya. Ya ini untuk setelan engselnya ya. Ini kita kendorin, hati-hati ini sangat keras. Mungkin teman-teman menggunakan kunci pas atau tang yang gede ya. Ini kan tangnya kecil, jangan menggunakan tang yang seperti ini karena licin kayak gitu. Pakai tang yang model jepitannya gede itu, yang tebel. Itu lebih gede untuk stamina ya, untuk tenaganya ya kayak gitu. Atau menggunakan kunci pas yang ukurannya berapa sesuai ini kan dia modelnya kunci pas yang model 6 tuh, atau mata 6 atau gimana tuh ya. Itu ada yang jual di online kayak gitu. Ini kita perlu menyetel untuk
tingkat kelenturan engselnya ya, setelah kita kasih pelumas di engselnya agar buka tutupnya itu dia gampang kayak gitu. Jadi seperti itu untuk servisnya. Untuk selebihnya mau dirakit lagi ya tinggal kita undurin aja video yang pertama ini kan terakhir benerin engsel ya, nanti habis itu kita pasang lagi engselnya, setelah itu LCD, setelah itu frame, dan paling terakhir tadi soket baterai ya atau fleksibel baterai tadi. Itu pokoknya itu soket baterai itu dia paling terakhir kayak gitu. Jadi sekian saja untuk spill cara bagaimana membongkar LCD dan juga servis engsel ya. Buat teman-teman silahkan belajar, mungkin yang mau jiwa-jiwa penasaran silahkan bongkar sendiri, yang penting aman aja ya. Jangan kalau udah rusak nanti dibawa ke tempat servis kayak gitu. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.